Nak belajar, dulu saya belajar Ustaz pada usia 5 tahun. Saya sekoh ke tak sekoh? Tentulah sekoh. Nak menyampaikan nanti baru anda cek lagi. Ini mesti musbalighan, aqilan, mesti berakal. Taklah kita ambil agama kita dari orang gila. Saliman min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Juga dia selamat daripada semua quality, sifat-sifat kefasikan dan perkara-perkara yang dapat merusak image seorang muslim. Khawarimil muru'ah. Muru'ah ini bukan berkaitan dengan agama, tapi berkaitan dengan public decency. Maknanya adalah ini patut ke tak patut dalam masyarakat kita. Kadang halal lah, dalam agama tak ada yang mengharamkan, tapi tak patutlah awak buat di depan ni. Macam seorang ustaz, ada ustaz ni, banyaklah orang nilai dia kan. Ustaz tak pakai songkok putih pun orang sudah permasalahkan. Ustaz tak pakai songkok. Atau ustaz tiba-tiba apalah, makan sampai berdiri ke. Padahal apa? Ustaz main gitar. Misal lah, halal ke? Halal lah. Tak ada berkaitan dengan fisik, fasik. Akan tapi khawarimul muru'ah. Ramai orang yang menasihatkan saya seperti itu. That's why saya pakai jubah hari ini. Sebab kalau saya datang ke sini pakai jeans, apa pandangan tuan-tuan? Haram ke pakai jeans? Tak kan? Tapi muru'ah lah Ustaz. Okey lah, tak apalah. Paksa. Mutayaqqizan ghaira mughaffal. Nah, ini yang berikutnya berkaitan dengan dhabat. Mutayaqqiz, dia mesti sedar, tak lalai. Jangan sampai dia lupa dalam meriwayatkan. Jangan sampai dia sampaikan hadis sudah berubah kalimatnya, ada tambahan satu kalimat, kurang satu kalimat misalkan. Itu namanya mughaffal. Hafizan in haddasa min hifzihi, dia hafal kalau meriwayatkan daripada hafalannya. Dhabitan li kitabihi in haddasa min kitabih, juga dia menjaga kitabnya. Dhabit dalam kitabnya kalau dia meriwayatkan daripada kitab. Wa in kana yuhadditsu bil ma'na usturata fihi ma'a dzalika an yakuna aliman bima yuhilul ma'ani. Kalau dia meriwayatkan secara makna saja, maka disyaratkan satu syarat lagi, yaitu dia faham bahasa Arab, tahu perubahan kalimat dalam kalimat-kalimat hadis. Jadi seorang perawi sepatutnya adalah sampaikan apa yang dia dengar, jangan rubah-rubah walaupun lafaznya sama. Naddarallahu lahu naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan summa ballaghahu kama qawa'ahu summa ballaghahu kama sami', gitu kan? Doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencerahkan muka orang yang mendengar hadis daripada kami, lalu dia hafal, summa wa'ahu, dia hafalkan, dijaga, summa addahu kama sami'a, kemudian dia sampaikan seperti mana yang dia dengar, bukan dirubah. Orang yang menyampaikan seperti ini dapat apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita riwayatkan apa yang seperti yang kita dengar tanpa perubahan. Tapi kalau ada perubahan juga boleh, tapi syaratnya yang melakukan perubahan tersebut perawi mesti faham lughah Arabiah yang baik. Jangan sampai ada perubahan kalimat karena dia sangka sama padahal tak sama. Itu justru usturita ma'adzalika an yakuna aliman bima yuhilul ma'ani. Dia mesti faham dengan kalimat-kalimat yang dapat merubah makna. Wa amma tafsil fi bayani sifat man tuqbalu riwayatuhu fa nabhasuhu fi mabhasain. Untuk lebih detail lagi kita perlu perbincangan panjang dan dibagi menjadi dua perbahasan. Pertama berkenaan dengan sahabat dan yang kedua berkenaan dengan orang selain sahabat. Kesimpulannya, sahabat semua udul. Ada hukum khas berkenaan dengan sahabat Nabi. Semua sahabat adalah paling tinggi, dhabat paling tinggi. Man siwa sahabah ada perbincangan. Selepas sahabat maka sama ada dia dhabat, sama ada dia tak dhabat, sama ada dia adil, sama ada tak adil, sama ada siqah atau tak siqah. Semua sahabat siqah. Selain sahabat ada dua kemungkinan tadi. Ini kesimpulannya. InsyaAllah dalam perbahasan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan perbahasan yang sangat penting untuk diketahui ini, insya-Allah. Nanti saya minta pengurusi majlis bagi tahu apa mauid kita yang akan datang pada berapa tarikh lagi. Sebab jangan sampai kita tunggu lagi iklan ini jadi kita jadi kan. Lebih baik kita bagi tahu daripada sekarang. Perjumpaan kita adalah
pada tarikh berikut dan di tempat mana. Nah, insyaallah ya. Ada berapa menit lagi untuk soal jawab, teman-teman? Berarti kita pukul 1 Lukman. Tinggal 2 menit lagi lah. Sengaja tadi saya sarah panjang biar tak ada soalan. Oke, mudah-mudahan ada soalan untuk lebih memahami perbahasan yang kita bincangkan pada hari ini. Oke. Yang disebut dengan fasik adalah orang yang mujahir. Orang yang dia jelas-jelasan menunjukkan kemaksiatan tanpa malu-malu. Nah, ini pada asalnya adalah termasuk dalam perkara yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun, kata Nabi SAW. Semua umat saya oke saja, baik-baik saja, melainkan orang yang sengaja menunjukkan kemaksiatan. Kalau dia telah sengaja menunjukkan kemaksiatan, dan sengaja nih mestilah bermakna berkali-kali berlaku, bukan satu kali dia buat lalu kita katakan dia fasik lah, sudah mujahir. Nah, baru satu kali, 2 kali, 3 kali, selalu udah berkali-kali, dan semua usaha kita sudah lakukan, dia tak menarik diri juga dan tak malu juga melakukan maksiat, maka itulah laisa lifasikin ghibah. Tak ada lagi kehormatan baginya, dan kita tak jaga dia, dan tak lagi diharamkan ghibah untuk orang tersebut. Akan tapi apa yang berlaku di media sosial, saya tak tahu sama ada dia itu mungkin berlaku 1 kali ke 2 kali. Baru 1 kali saja mengamuk di tengah jalan raya, kemudian jadi hit kan di seluruh media. Saya rasa tak adil. Dan ini bukan yang dimaksud dengan fasik. Ini bukan yang dimaksud dengan kesalahan yang dibenarkan kita kemudian sebarluaskan kepada masyarakat. Ini termasuk ghibah. Menurut saya adalah perkara yang tetap diharamkan, perkara yang telah diharamkan. Dan ini yang kena, kita ada satu kaidah tertentu, tuan-tuan. Kalau 1 kali tutuplah. Dia saudara kita juga, dia bagian daripada kaum muslimin. 1 kali Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi segala keburukan hamba-hambanya. Kalau sudah berkali-kali Allah tutup, dia buka, Allah tutup lagi, dia buka, Allah tutup lagi, dia buka. Nanti satu saat Allah sendiri yang akan bukakan. Dan inilah saatnya kita sudah tak boleh tahan lagi. Allah sudah buka apa yang telah kita sendiri yang membuka penutupan hijab yang Allah telah tutup untuk kita. Justru kalau kita ini semua tak ada yang lepas daripada dosa dan maksiat kan. Saya sendiri misalkan, kalau tak ada orang, taklah macam ada orang. Kalau di hadapan orang lain, taklah macam kalau tak di hadapan orang lain. Justru kalau Allah masih tutupi, astur istilahnya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba kita buka. Justru apa yang berlaku sekarang ini sama sekali di luar daripada apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, yaitu laisa lifasikin ghibah. Wallahu a'lam. Lagi tuan-tuan? Ada. Ya. Dalam kajian kita sejarah orang yang ada riwayat dalam aplikasi dan sekarang ni boleh tak kita tahu ada ustaz tertentu tu memang kalau dia bercakap kalau sebut hadis mesti tak jaga. Jadi kalau kita buat sahaja, kalau hadis keluar ustaz ni kita kena ringas. Adakah tu boleh atau tidak? Saya takut jawabnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, secara amnya memang seperti itu. Kita menyebutkan dengan niat yang ikhlas, niat menjaga kemurnian Islam, kita jaga setiap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang yang tidak berjaga dalam meriwayatkan hadis, lalu dia sampaikan hadis tersebut tanpa tanpa ilmu, maka sepatutnya adalah kita nasihati dia dengan cara yang tertutup, dengan cara yang hikmah. Kita bagi tahu dia, kita notify dia, dan mudah-mudahan saya yakinlah kalau ustaz, yakin orang yang bergerak di bidang agama dan dakwah, kalau disampaikan dengan baik, dengan cara yang sopan, dia pasti terima
sedikit saja dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima perkara tersebut. Tapi apa yang berlaku apabila kita gunakan approach yang salah, orang yang disalahkan ini akan mengambil sikap defensif. Dia tahu sebenarnya salah, tapi karena engkau telah salahkan saya fil mala, di hadapan publik, maka saya akan cari cara bagaimana untuk bela diri saya. Sebab my reputation at stake sekarang nih. Sama ada saya akan tak dipercaya lagi oleh masyarakat, ataukah saya akan dimaafkan oleh masyarakat. Justru dia akan cari jalan lain. Kalau jalan ilmiah, dia akan cari, awak sebut apa palsu, awak sebut mana, apa rujukan awak. Oh, ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Maudu'at. Aku ada rujukan lain. Kata Imam As-Suyuti, katakan tak maudhu pun, dia cuma dhaif saja. Nah, bela diri kan. Sebab kita sudah salahkan dia di hadapan orang ramai. Tapi kalau kita approach sikit-sikit, Ustaz sebenarnya ni tak sahih lah Ustaz, ini maudhu lah Ustaz. Ya betul ke? Ya, dia mungkin terima lah kita. Mungkin terima. Nah, tahzir saya tak cadangkan untuk lakukan, dan saya sangat membenci tindakan melabel dan menjauhkan seorang daripada orang-orang tertentu. Sebab ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tindakan yang sama sekali tidak berpandukan ilmu pengetahuan. Bagi seorang tulab ilm macam kita, jangan pernah termakan dengan labeling dan tahzir seperti ini. Dan kalau ada orang yang menilai seorang dengan buruk, kita kena ambil sikap maudhu'iyah, lalu kita katakan tadi, apply apa yang kita lakukan, yaitu tak akanlah satu kesalahan terus semua ucapan dia tak boleh dengar. Kalau ada yang salah pun, kita boleh salahkan kesalahan itu dengan cara yang hikmah. Lalu kalaupun dia tak terima, kita akan katakan dia salah dalam perkara ini. Yang lain bolehlah, apa? Yang lain tak apa. Ini approach yang menurut saya paling bijaksana dan paling baik. Dan mudah-mudahan kalau kita mengamalkan perkara tersebut, pandangan lebih insaf, pandangan lebih adil, maka masyarakat kita akan jadi lebih, masyarakat yang menjadi lebih baik lah. Kita akan menjadi lebih produktif dan ilmu akan berkembang. Perbincangan bukan setakat salah menyalahkan. Kalau tadi dia tak terima secara ilmiah, dia tahu tak boleh pertahankan, dia akan menjarah kita, ya kan? Kalau ilmu, perbincangan ilmu tak jalan, dia akan celah perbuatan kita macam tadi kan. Apalah orang celah saya, mengatakan hadis saya dhaif, padahal dia sendiri tak pernah pun saya tengok di masjid, dia keyboard warrior. Ada alasan yang cari nak membela diri dia, padahal ilmu secara ilmiah dia memang salah, tapi dia nak salahkan orang itu juga. Gimana caranya? Cara macam-macam digunakan. Nah, ini saya rasa memang sangat tidak efektif, dan kita bukan nak salahkan orang, kita nak memperbetulkan kesalahan. Kita sedapat mungkin pilih kalimat-kalimat yang baik. Rujuklah macam perbuatan Imam Bukhari tadi kan. Beliau tak pernah katakan kazzab, dia tak pernah katakan perkara yang kasar, dia hanya katakan fihi nazar. Fihi nazar. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang pengkhususan di zaman sekarang ni, kita mesti nilai seseorang secara adil, dan kita mesti memberikan diqqah dalam menilai. Mana yang baik kita nilai baik, mana yang salah kita boleh katakan dia salah, tanpa menjejaskan kredibiliti orang tersebut dan tidak membuat dia macam terpojok, merasa dia macam terhina dengan kritikan kita. Ini merujuk kepada approach yang kita gunakan, Allah. Okay. Menarik sekali. Bagaimana dulu para ulama menilai seseorang, dapat dan adalah seseorang? Adakah dia berjumpa direct, ataukah dia hanya menilai daripada buku ke atau yang lain-lain? Ini di sini ada dua keadaan. Ulama terdahulu yang masih berjumpa dengan perawi, mereka akan berjumpa sendiri terlebih dahulu. Tengok dia, macam yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, apabila nak menilai seseorang, dia akan tanya orang tersebut macam dia nak kahwin kepada seorang perempuan. Bagaimana latar belakangnya, solatnya, ibadahnya, waraknya, ucapannya, solatnya, semua ditanya.
cuma satu saja, memasak, pandai ke tak, mungkin tak lah. Tapi semua perkara dia tanya. Maknanya dia jumpa, tengok apa perilaku dia. Itu berkenaan dengan adalah kepribadian orang tersebut. Dobat macam mana? Dobat adalah hafalan kan. Bagaimana kita menilai hafalan seseorang? Dan ini di ilmu hadis mempunyai satu kaidah namanya sabar wal i'tibar. Kita kumpulkan sabar, maknanya adalah kita kumpulkan riwayat orang tersebut. Namanya sabar, sabar riwayat. Kita kumpulkan riwayat orang tersebut. Macam yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in apabila dia berjumpa dengan Abu Salamah at-Tabuzaki atau Affan ibn Muslim. Dia jumpa, datang ke Basrah, setakat nak jumpa dengan perawi tersebut, lalu dia nak sabar riwayatnya. Sabar adalah dia kumpulkan semua riwayat orang hadis yang dimiliki orang ini tanpa meninggalkan satu hadis pun. Dia tahu siapa orang ini dan siapa gurunya. Apabila jumpa dengan Affan bin Muslim, dia katakan, Affan bin Muslim, awak meriwayatkan hadis dari seorang ulama Basrah sebelum ini kan. Saya nak kumpulkan semua riwayat awak, kumpulkan semua. Lalu berikutnya dia bandingkan setiap riwayat dengan riwayat orang lain yang satu angkatan dengan perawi ini. Paham tak? Misalkan kalau zaman sekarang kita senanglah ada page lulusan UIA tahun 2014. Misalkan ada berapa puluh ribu, kita kena kumpulkan semua. Lalu kemudian kita cek hadis satu persatu. Lalu kita bandingkan hadis riwayat tersebut dengan riwayat yang lain, dengan orang yang seangkatan dia, baru kita boleh kasih grade dia. Mana yang sering meriwayatkan hadis bersamaan, muwafaqah dengan riwayat-riwayat yang lain, maka dia dinilai siqah. Dari 1000 hadis yang dia punya, misalkan dibandingkan antara riwayat Tabuzaki dengan riwayat Affan bin Muslim. Dia satu batch nih. Affan bin Muslim meriwayatkan